Ia sebagai hamba yang mau mewartakan kasih Allah, sekalipun ia tidak diterima dan tidak dikasihi oleh dunia. Keheningan dari Yesus mengingatkan kita untuk memusatkan kehidupan kita pada kasih-Nya, meskipun dalam kehidupan kita ini banyak tantangan-tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 3 April dalam Pekan Suci. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk melaksanakan karya keselamatan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengimani bahwa dalam sengsaranya Engkau mengampuni dan menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dia, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Minggu Pekan Suci ini yang dimulai hari Minggu Palma, kita mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pekan ini dikhususkan agar kita lebih menghayati teladan Yesus dengan perhatian yang lebih sungguh, mendekatkan diri kepadanya
dan mengkontemplasikan peristiwa sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan dari Nabi Yesaya dinubuatkan hamba Allah yang kemudian digenapi dalam diri Kristus. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ia dipilih untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Yang mengesankan adalah keheningan dan kesendiriannya. Sebagai pilihan Allah, ia tidak mencari popularitas. Meskipun banyak orang mencarinya untuk memohon kesembuhan dan pembebasan, tetapi ia sering tinggal dalam keheningan seorang diri, mencari tempat yang sunyi di atas bukit atau di taman untuk berdoa. Berbeda dengan yang lain, termasuk para murid Yesus, yang sering kali tertidur dan bertengkar memperebutkan tempat kehormatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengadilinya, Yesus memilih untuk diam, bukan karena ia tidak mengerti, tetapi karena ia sebagai hamba yang mau mewartakan kasih Allah, sekalipun ia tidak diterima dan tidak dikasihi oleh dunia. Keheningan dari Yesus mengingatkan kita untuk memusatkan kehidupan kita pada kasih-Nya, meskipun dalam kehidupan kita ini banyak tantangan-tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pekan suci ini kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus, merenungkan kisah sengsara Tuhan yang setia, yang taat kepada kehendak Bapanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memiliki tantangan-tantangan dalam hidup kita. Mari, seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar daripadanya. Kita menimba semangatnya, agar ketika kita menghadapi tantangan, godaan-godaan dalam hidup kita, dan berbagai kesulitan, kita tetap setia. Kita tetap tekun untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu. Dan disinilah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus untuk tetap setia akan rahmat dan kehendak-Nya. Yang esa
sehati di dalam kasih-Mu. Jadikan kami abdi setia sampai mati, mengikut contoh hidup-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.